Awal cerita memperlihatkan sang karakter utama yang bernama Jonas dan timnya sedang berupaya mengevakuasi para korban di sebuah kapal selam. Namun ketika menuju ke kapal penyelamat, tiba-tiba di sana terjadi guncangan yang disebabkan oleh sesuatu. Dan itu membuat kapal mulai penyok dan mengalami kebocoran karena tidak sanggup menahan tekanan besar akibat gaya gravitasi di dalam air. Dalam kondisi yang menegangkan itu, Jonas dengan terpaksa meninggalkan rekannya yang masih berada di kapal selam untuk menyelamatkan sisa korban yang sudah dievakuasi. Dan inilah The Meg. Lima tahun kemudian, di sebuah stasiun penelitian bawah laut bernama Manawan yang berada di 200 mil lepas pantai Cina, seorang investor bernama Jack Morris datang berkunjung, disambut kepala penanggung jawab Dr. Zheng serta anaknya bernama Su Yin yang merupakan seorang ahli kelautan. Mereka memasuki stasiun bawah air yang terlihat sangat mewah dan mengesankan. Setelah itu lanjut menuju ke ruang kendali untuk memperkenalkan beberapa kru yang beranggotakan Jack sebagai perancang kapal selam, Dr. Heller petugas medis, DJ sebagai pilot jarak jauh, kepala stasiun Meg, dan Lori sebagai pilot kapal selam yang kebetulan sedang menjalankan misi untuk mengeksplorasi bagian terdalam Palung Mariana. Dr. Zheng berteori ada sebuah area baru tersembunyi yang tertutupi oleh termoklin hidrogen sulfida padat menyerupai dasar lautan. Dan betapa terkejutnya mereka ketika hal itu dibuktikan Lori yang berhasil menembus area tersebut. Mereka semua takjub akan penemuan itu. Namun ketika menjelajahi area tersebut, radar Lori mendeteksi ada seekor makhluk yang cukup besar menuju ke arahnya, dan rover yang mereka kirim kehilangan sinyal. Lalu secara tiba-tiba makhluk itu kembali menyerang dan mengakibatkan sistem kapal rusak dan jaringan komunikasi mereka terputus. Wall, can you hear me? Setelah itu, tim di stasiun mengadakan rapat untuk menyelamatkan tim Lori. Lalu ketika semua pendapat yang diutarakan tidak akan ada yang berhasil, Meg pun menyarankan untuk meminta bantuan Jonas. Namun Dr. Heller tidak menyetujui itu karena menurutnya, Jonas adalah orang gila yang berkhayal bahwa ada makhluk yang menyerangnya ketika aksi penyelamatan di awal scene. Lalu atas saran Tuan Zheng, yang mempertimbangkan perkataan Lori bahwa Jonas tidaklah berbohong. Akhirnya mereka pergi ke Thailand untuk menemui Jonas. Di tempat lain, tepatnya di sebuah warung pinggir sungai, diperlihatkan Jonas yang sedang mabuk-mabukkan tiba-tiba mendapat komplain dari penyewa karena kondisi kapalnya yang tidak layak pakai. Engine slips out of the gear and there's some leak in the hydraulics. Hey, I'm working up to it. You drink too. Setelah itu, Jonas pulang dengan mengendarai motor Legend. Sesampainya di rumah, ia disambut Meg dan Dr. Zheng yang mana Jonas telah mengetahui niatan mereka mendatanginya dan menolak mentah-mentah pekerjaan dari mereka. Akan tetapi setelah diperdengarkan rekaman percakapan mantan istrinya, Lori, akhirnya Jonas memutuskan untuk membantu menyelamatkan mereka. I may have encountered the same species you did down there. Kembali ke tempat Lori, akhirnya mereka berhasil menyalakan sistem kapal kembali. Namun tiba-tiba kapal mereka dihantam oleh sesuatu yang membuat perut Lori tertusuk obeng. Di ruang kendali, Jack yang sedang memantau keadaan tim Lori menginfokan kalau kapal mereka mengalami kebocoran oksigen. Dan Su Yin yang mendengar itu langsung bergegas menyelamatkan Lori meski berisiko tinggi. Go for launch. Berselang lama, Jonas pun tiba di pangkalan. Setelah cek kesehatan dan dipantau tim Meg yang memonitoring, Jonas pun bersiap berangkat. Akan tetapi ketika mau menyelam, Jonas merasa sedikit trauma karena kegagalannya dalam mengevakuasi semua awak kapal di awal scene. Namun rasa takut itu pun langsung ia buang karena ada nyawa yang harus ia selamatkan.
Jonas pun turun dengan kecepatan tinggi. Akan tetapi karena ia melaju sangat cepat dan tekanan yang semakin tinggi, itu membuatnya mimisan. Sesaat kemudian, Suyin menembus Thermocline dan berhasil menemukan keberadaan kapal lori. Saat akan mengevakuasi, tiba-tiba Suyin ditabrak oleh sesuatu yang ternyata seekor cumi-cumi raksasa yang meremas kapal Suyin. Namun ketika kapal mau hancur, tiba-tiba cumi-cumi itu melonggarkan remasannya. Dan alangkah terkejutnya Suyin melihat seekor hiu raksasa, atau biasa disebut Megalodon, lewat di depannya sambil makan malam menu cumi basah. Di ruang monitor pun juga sama-sama terkejut, karena pernyataan Jonas benar adanya. Setelah itu Jonas menyuruh Suyin mematikan lampu. Seperti Laron, Megalodon juga tertarik dengan cahaya. Akan tetapi karena remasan dari cumi-cumi sebelumnya, membuat error panel lampunya. Lalu ketika akan dimangsa, Jonas pun mengalihkan perhatian hiu itu dengan meluncurkan suar dan menyuruh Suyin untuk segera mengevakuasi diri. Setelah perhatian monster itu teralihkan, Jonas mulai mengevakuasi tim lori. Kan tetapi Pak Sutradara ingin aksi yang menegangkan. Hiu itu pun kembali mendatangi Jonas. Tidak ingin teman-temannya mati, akhirnya satu kru lori yang bernama Toshi mengorbankan dirinya untuk memberikan kesempatan mereka pergi dari tempat itu. Sesampainya di Manawan, bukannya mendapat pujian atas aksi penyelamatannya, Jonas malah diolok-olok Suyin karena tidak bisa menyelamatkan salah satu rekannya. Sabar ya Mas Jason. Keesokan paginya, para kru mengadakan rapat membahas tentang Megalodon yang sudah dianggap punah 2 juta tahun yang lalu itu. Suyin menambahkan bahwa besar Megalodon yang ia temukan sekitar 27 meter dan tidak bisa melewati Thermocline. Sub gone. You are now that we've actually seen slowly. Thank you for keeping your promise. Astronaut. Mei Ying yang sebelumnya berada di ruang rapat merasa bosan, akhirnya keluar untuk bermain di lorong. Lalu saat berada di persimpangan lorong, tiba-tiba sang fosil hidup pun tiba di lautan lepas. Merasa ada yang janggal, Jonas, Mac, dan Suyin pun mencari keberadaan Mei Ying. Namun alangkah terkejutnya mereka bertiga melihat Megalodon itu bisa berada di sana. Setelah itu, Jack menjelaskan alasan kenapa Megalodon bisa lolos dari areanya. Karena disebabkan oleh kapal selam melewati Thermocline yang memberikan celah hiu itu naik ke permukaan. Tak lama kemudian, mereka mendapat sinyal darurat bahwa ada 3 kapal tenggelam yang disebabkan oleh si hiu. Dan saat itu juga mereka bergegas menuju ke TKP. Sesampainya di sana, betapa terkejutnya mereka semua melihat sisa-sisa hasil pembantaian si hiu. Karena kalau nyebut si hiu sih kurang enak didengar ya, jadi kita namain aja si Mega. Dr. Zhang mempunyai sebuah ide untuk menangkapnya dengan cara menembakkan bius dengan dosis besar. Akhirnya mereka pun menembakkan pelacak pada Mega supaya bisa memantau pergerakannya. Dan lagi-lagi Jonas lah yang harus turun tangan dengan memasangkan pelacaknya. Karena pelacak itu hanya bisa ditembakkan dari jarak 30 meter. Saat pelacak berhasil ditanamkan, dengan bodohnya tali pengaman Jonas malah ditarik. Ya, kayak mancing mania toh. Mancing mania, mati. Jonas jadi umpan hidup. Ya otomatis dikejar dong umpannya. Untungnya di saat terakhir Jonas berhasil menghindari caplokan Mega. Selanjutnya mereka mempersiapkan obat bius dan penghalang hiu. Dan kali ini Suyin yang menjadi eksekutornya. Lalu tak lama kemudian terpantau dari GPS kalau Mega mendekat. Akan tetapi Suyin tidak melihatnya. Mega datang dari bawah dan mencoba menelan Suyin bersama pelindungnya. Lalu tanpa pikir panjang, Mas Jonas langsung turun untuk menolongnya. Ketika Mega akan memakan mereka berdua, untung saja tali derek berhasil menahannya dan obat bius yang ditembakkan Suyin berhasil membuatnya pingsan. Setelah perburuan yang menegangkan, akhirnya mereka berhasil menangkap Mega.
Lalu ketika salah satu kru mengambil foto bersama hiu itu, tiba-tiba Megalodon yang sesungguhnya pun muncul dan memakan hiu yang mereka tangkap sampai membuat kapal mereka terbalik. Semua orang pun terkejut menyadari kenyataan itu. Di lain sisi, Dr. Heller dan Jack yang terlempar cukup jauh berada dalam bahaya ketika si Mega kembali mendekat. Dan tanpa diduga, Dr. Heller mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Jack. Setelah kejadian tak terduga itu pun, akhirnya mereka bergegas kembali ke pangkalan karena Dr. Zeng yang terluka parah. Akan tetapi nasib berkata lain. Dr. Zeng pun harus tewas karena terlalu banyak kehilangan darah. Sesampainya di stasiun sebagai investor dan pemegang saham tertinggi, Morris mengatakan telah memberi peringatan tentang Megalodon ke negara terdekat dan secara resmi menutup stasiun Mono One sampai kondisi benar-benar aman. I'm closing Mono One. Now I'm mourning with you. Setelah itu, Morris meninggalkan stasiun menggunakan helikopter. Akan tetapi, tanpa diduga, ia berencana mencari Mega dan membunuhnya dengan bom rakitan yang telah anak buahnya persiapkan. Sesampainya di lokasi keberadaan Megalodon berada, bom pun dijatuhkan. Setelah mengkonfirmasi bahwa monster itu sudah mati, Morris mendekatinya dan menyuruh anak buahnya untuk mengambil gigi hiu tersebut untuk dijadikan souvenir. Akan tetapi, betapa terkejutnya Morris mengetahui bahwa yang ia bunuh bukanlah seekor hiu, melainkan paus. Seketika itu pun ia menyuruh anak buahnya bergegas pergi dari tempat itu, karena pelacak yang ia tanamkan memperlihatkan keberadaan Mega tepat di bawahnya. Namun betapa sialnya dia saat kapal dijalankan, ia terjatuh dan akhirnya menjadi menu makan malam si Mega. Lalu keesokan paginya di stasiun, Meg ngamuk setelah mendapat kabar bahwa Morris tidak pernah memberi peringatan ke negara tetangga. Jonas menebaknya dengan benar karena ketamakan Morris. Dia ingin mendapatkan Megalodon untuk dirinya sendiri. Setelah itu pun Jonas memerintahkan para kru mempersiapkan kebutuhan untuk membunuh Mega, dan meminta Jack meretas satelit Morris untuk mendeteksi keberadaan hiu tersebut, yang ternyata sedang menuju ke Sunny Bay, salah satu pantai terpadat di dunia yang akan sampai di sana dalam waktu 20 menit lagi. Namun ada perdebatan kecil karena mereka tidak bisa menemui predator ganas itu begitu saja tanpa sebuah rencana. Setelah perencanaan yang matang dan mempersiapkan segala hal yang diperlukan, Jonas dan Suyin akan berburu dengan kapal selam ini, sedangkan kru yang lain akan memancing si Mega menggunakan rekaman suara paus. Lalu di pantai diperlihatkan Mas Editor yang sedang pamitan ke mamaknya untuk berenang. Bisa dilihat betapa ramainya pantai itu dan mereka semua tidak mengetahui kalau sang predator purba tengah mengintai dari dalam laut. Tak lama kemudian ada seorang turis yang mengetahui keberadaan monster itu. Dan terjadilah kegaduhan yang menyebabkan Mega ngamuk dan mulai memangsa semua yang bergerak di sana. Sial bagi mas-mas bola plastik karena tampak seperti bakso daging yang lezat, ia pun menjadi santapan si Mega. Lalu ketika Mega akan memangsa Mas Editor, tim Jonas berhasil mengalihkan perhatiannya dengan rekaman suara paus. Santai amat lu Thor, nyaris mati masih sempat-sempatnya jilatin es krim. Kembali ke tempat Jonas, akhirnya hiu itu pun sampai di sana. Karena memiliki indera penciuman yang besar pada karakter utama, si Mega pun mengejar Jonas. Namun dengan lihainya, Jonas mengendalikan kapal. Ia pun memasuki terowongan karang di sekitarnya dan memancingnya menuju ke Suyin yang sudah menunggu untuk menembakkan bom. Akan tetapi ledakan bom tersebut tidak terlalu berdampak bagi Mega. Di sisi lain, dampak dari ledakan itu malah mengundang reporter yang sedang berpatroli di sekitar mendekat. Lalu saat meliput, betapa gobloknya si pilot malah bengong liatin Mega berenang. Ya pastinya tabrakan lah. Makanya kalau nyetir tuh lihat jalan, jangan celingak-celinguk, matikan akhirnya. Enggak cuma kalian yang rugi, orang lain yang sudah berhati-hati pun jadi kena imbasnya.
Lanjut, Suyin berhasil memancing monster itu ke Jonas. Namun ketika Jonas mau menembak, bomnya rusak karena tertabak karang. Akhirnya Jonas pun kabur sambil menjauhkan Mega dari kapal karena rekan-rekannya berada di air. Dirasa cukup jauh dari kapal, Jonas berduel maut dengan Mega. Setelah mengatakan kata-kata perpisahan ke Suyin, akhirnya duel dimulai. Jonas pun menggocek Mega dan berhasil merobek perutnya dengan sirip kapal. Namun karena Mega punya cadangan nyawa, ia pun mengoyak-ngoyak kapal Jonas. Untung saja Jonas berhasil kabur tepat waktu. Dengan upaya terakhir, Jonas mengambil besi panjang yang berada di kapalnya lalu berhasil menusuk ke mata Megalodon dan akhirnya berhasil membunuhnya. Sesaat setelah kematian hiu prasejarah itu, banyak sekali hiu-hiu normal berkumpul untuk memakan bangkainya. Sebenarnya mereka juga takut sama Megalodon. Ya sama kayak manusia, semisal ada seseorang yang kejam dan mempunyai kekuasaan besar tiba-tiba muncul, kan manusia juga pasti tak akan berani mencari masalah dengan orang itu. Intinya samalah. Lalu akhirnya hiu prasejarah itu pun habis dimakan sesamanya dan tamat.